Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Ibu Bapak yang kami muliakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Yus Hadi, mahasiswa UGM Jakarta, konsentrasi Finance. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Critical Success Factor Penerapan Supply Chain Financing terhadap Kinerja Manajemen Keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk. Penulisan tesis ini dilatar belakangi beberapa hal, antara lain dipicu tingkat persaingan usaha yang semakin kompetitif, perusahaan tetap berusaha untuk memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan, terutama para pemegang saham agar tetap menghasilkan laba, meningkatkan nilai perusahaan. Hal lain, terjadi penurunan kualitas keuangan perusahaan yang ditandai turunnya rasio keuangan antara lain cash asset ratio, current ratio, gearing ratio, debt to equity ratio, serta turunnya solvabilitas perusahaan. Dalam kurun waktu 1-2 tahun terakhir telah terjadi penurunan aset lancar secara signifikan di tengah proses bisnis yang tidak mengalami perubahan berarti, sehingga membuat manajemen harus mengatur ulang ketersediaan dana dengan memanfaatkan fasilitas perbankan terbaru, yaitu Supply Chain Financing atau yang singkat SCF. Nama lain dari SCF yaitu Account Receivable Financing, atau ada juga yang menyebut Buyer Approved Invoice Finance. Hanya ada 3 pihak saja sebetulnya yang terlibat, yaitu pembeli, dalam hal ini Wika Beton, vendor, dan pihak perbankan. Masalah mulai timbul ketika terjadi gap antara pembayaran ke pemasok kisaran 2-3 bulan, sementara dari sisi penerimaan atas hasil penjualan kisaran 3-8 bulan. Gap ini semakin melebar hingga didominasi lebih dari 6 bulan. Tentu manajemen tidak tinggal diam untuk mencari solusi atas aktivitas supply chain yang semakin lamban. Ketika produk baru perbankan yang dinamakan SME di launching, setelah dipelajari oleh perusahaan, selanjutnya langsung dimanfaatkan. Timbul pertanyaan atas penelitian ini, yaitu faktor apa saja yang merupakan critical success factor pada penerapan SCF dalam manajemen keuangan Wika Beton. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap SCF pada kinerja manajemen keuangan Wika Beton. Bagaimana tingkat kepuasan vendor dan pihak pelaksana atas penerapan SCF di Wika Beton. Penelitian ini tentu bertujuan untuk menjawab ketiga pertanyaan tadi, yaitu mengidentifikasi variabel yang merupakan critical success factor, menganalisis pengaruh penerapan, serta menganalisis tingkat kepuasan pemasok dalam penerapan SCF. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai bagi perusahaan, yaitu evaluasi atas pelaksanaan SCF, kalau bagi peneliti sebagai penerapan ilmu pengetahuan, kemudian dapat menjadi benchmark bagi perusahaan lain. Ini juga input bagi lembaga keuangan, juga jadi tambahan pembelajaran bagi kalangan akademisi, serta sebagai pijakan bagi pemerintah untuk menentukan regulasi yang related. Lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada aplikasi penerapan SCF serta seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Ada 5 landasan teori yang digunakan, yaitu critical success factor, supply chain management, supply chain financing, kinerja perusahaan, dan model SEM, structural equation model. Critical success factor mengukur faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dalam dimensi organization, people, process, technical, dan project. Selanjutnya, SCM yang sudah lazim digunakan di berbagai organisasi ini memiliki 5 proses inti, yaitu plan, source, make, deliver, and return. Metodologi CSF menggunakan 5 dimensi yang dari R. Abidin. Kemudian supply chain financing terlihat di piramida ketiga pihak dijembatani oleh skema CF. Landasan teori berikutnya, kinerja perusahaan yang dinilai melalui good corporate governance. Kemudian SEM model, structural equation model, yang menggabungkan antara 2 metode statistik, yaitu variabel laten dan variabel manifest. Dari hasil searching kajian sebelumnya tentang SCF, diperoleh jurnal yang related membahas SCF, namun belum terdapat yang mengkaji critical success faktornya. Selanjutnya dalam penelitian ini, variabel independen adalah people,
proses, technical, dan project. Sedangkan untuk variable dependent adalah organization. Kemudian hipotesis dapat ditentukan sebagai berikut. H1, semua faktor dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh penerapan SCF sehingga meningkatkan kinerja organisasi. H2, kesesuaian antara penerapan SCF dengan SOP manajemen organisasi sangat positif. Faktor proses dan technical terhadap organization. Dalam metode penelitian ini gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Dengan tentang organisasi yang relatif besar, tersebar dari Sumatera Utara hingga Sulawesi Selatan, penilaian secara kualitatif dirasakan cocok untuk hasil penelitian yang menyeluruh. Selanjutnya, desain penelitian dimulai dari perumusan masalah, studi literatur, identifikasi CSF dari literatur, persiapan instrumen pengumpulan data, penentuan sampel penelitian, hingga pada simpulan dan saran. Metode pengumpulan data dengan cara pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui dua kelompok responden, yaitu internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dan variabel laten. Penggunaan tools Google Form, sedangkan variabel laten ditentukan dari metode critical success factor. Metode analisis data menggunakan SEM, selanjutnya diolah menggunakan software Smart PLS. Dari hasil penelitian dan pembahasan, di sini saya menampilkan perkembangan utang usaha dan gearing rasio perusahaan sampai tahun 2017 sampai tahun 2021. Sampai dengan akhir tahun 2019, nilai utang relatif besar pada level tertinggi 2,5 triliun, kemudian setelah SCF diberlakukan turun drastis menjadi maksimal hanya 1,1 triliun saja. Perlu dikonfirmasi lebih lanjut, apakah penurunan ini terjadi akibat pandemik yang melanda seluruh dunia, ataukah memang SCF telah berhasil dilaksanakan? Nah, grafik gearing ratio di sebelahnya mengkonfirmasi bahwa memang SCF sudah berjalan dengan baik sejak awal tahun 2020. Ditandai gearing ratio yang semula tertinggi pada kisaran 85%, turun menjadi pada kisaran 50%. Pertanyaan berikutnya, apakah ini akan sustain ataukah hanya sesaat karena keterpaksaan daripada supplier? Hasil kajian berikut dari penyebaran tentang penyebaran kuesioner yang akan menjawabnya. Responden yang menjawab ada 76, berasal dari pemasok bahan baku itu 19,7%, pemasok bahan baku pendukung 31,6%, selanjutnya manajemen pabrik 34,2%, diikuti manajemen wilayah penjualan 14,5%. Berikutnya, data responden berdasarkan latar belakang pendidikan ini didominasi sarjana S1 sebanyak 75%, yang diasumsikan pengisi kuesioner adalah pihak yang paham tentang seluk-beluk tugasnya, sehingga bisa menjawab kuesioner dengan tepat. Data responden berdasarkan domisili digunakan untuk mengkonfirmasi keberadaan responden, apakah memang sesuai dengan unit kerja perusahaan yang tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia. Hasil analisis critical success factor ini sebagai berikut. Faktor organisasi menunjukkan keempat responden dengan nilai correlation validity lebih dari 7. Tertingginya 8,6, terendahnya di 7,25. Kemudian faktor people menunjukkan keempat responden dengan nilai correlation validity lebih dari 7. Tertingginya 8,3, terendahnya 7,3. Selanjutnya faktor proses, nilai correlation validity lebih dari 7, tertinggi 8,07, terendah 7,1. Faktor teknikal juga dengan nilai correlation validity lebih dari 7, tertinggi 8, terendah 7,25. Kemudian faktor project, nilai correlation validity lebih dari 7, tertinggi 8, terendah 7,29. Perlu dilakukan uji reliabilitas atas instrumen penelitian dengan menggunakan Cronbach alpha.
Berdasarkan Smart PLS, diperoleh nilai semuanya berada di atas 0,6. Secara teori, bahwa angka tersebut menunjukkan tingkat keandalan yang dapat diterima. Dalam gambar ditentukan model analisis CSF dengan menggunakan Smart PLS. People yang warna biru sebagai hulu atas semua faktor kecuali teknikal, berhubungan langsung dengan organisasi, proses, dan proyek. Pengujian PET analisis dan model yang cocok untuk prediksi. Hasil analisis PET analisis model menunjukkan koefisien yang sesuai. Demikian juga dengan hasil analisis variabel laten, kovarian yang relatif sama antar faktor. Simpulan atas penelitian ini bahwa penelitian atas critical success factor menunjukkan dari kelima kategori CSF yang memiliki pengaruh signifikan dan positif pada penerapan supply chain financing adalah people, kemudian disusul project, proses, dan technical, yang secara tidak langsung memberikan pengaruh positif pada faktor organization yang memiliki indikator kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dilihat dari pengaruh yang positif yang diberikan, maka secara tidak langsung kinerja manajemen keuangan juga mendapat pengaruh positif dari penerapan SCF secara keseluruhan. Untuk kepuasan vendor, dari penelitian ini tidak secara spesifik menghasilkan hasil penelitian, tetapi dari jumlah vendor yang berperan sebagai responden pada penelitian ini yaitu sebanyak 65%. Peneliti dapat mengasumsikan bahwa semua pihak ketiga sudah mendapatkan pengaruh yang positif dalam penerapan SCF tersebut, terutama pada aspek people, project, proses, dan technical pada proses bisnis yang dilakukan dengan Wika Beton. Hasil penelitian ini tentu menghasilkan beberapa implikasi baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap semua critical success factor yang dianalisis terhadap semua bagian, unit, atau pihak yang menjadi responden. Dari angket yang disebarkan kepada responden, beberapa responden merasa lebih terlibat dalam proses manajemen, terutama dalam penilaian kinerja perusahaan. Sehingga vendor menjadi lebih respect dan perhatian dalam semua kebijaksanaan dan aturan yang ditetapkan oleh Wika Beton. Dalam pandangan penulis, saran yang bisa kami sampaikan adalah perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor critical success factor yang mempengaruhi kinerja masing-masing unit kerja di Wika Beton dengan acuan indikator yang ditentukan oleh manajemen puncak. Hal ini dapat menunjukkan tingkat maturity penerapan SCF sesuai dengan strategi manajemen dalam mencapai tujuan perencanaan strategis atau perencanaan operasional yang telah ditetapkan. Sekian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Salam sehat selalu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.